Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari TPB 49 akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada selang air. Halo, perkenalkan saya Zika Malika Lulu dengan NIM 1221525 dari Prodi Teknik Geologi 2022. Halo, perkenalkan nama saya Victor Ransom Sitohang dengan NIM 122150029 dari Program Studi Teknik Geologi Angkatan tahun 2022. Halo, perkenalkan nama saya Fatia Sharla Martiza dengan NIM 1221531 dari Prodi Teknik Geologi. Halo, perkenalkan saya Maulida Ratu Putri dengan NIM 122250019 dari Prodi Teknik Lingkungan 2022. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NIM 1225539 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama saya Ganendra Mahatma Putra dengan NIM 1222541 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Pada umumnya, zat yang berada di alam dapat diklasifikasikan ke dalam fluida dan benda padat. Biasanya, fluida sering dikaitkan sebagai zat cair. Namun, di dalam ilmu fisika, fluida dapat diartikan sebagai zat yang mengalir. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep dasar yang menjadi hasil dari penggabungan yang terdiri dari beberapa unit konsep fisika, seperti massa jenis, tekanan, kekentalan zat alir, ketinggian potensial gravitasi, dan laju zat alir. Berdasarkan percobaan penerapan hukum Bernoulli pada pengaruh tekanan terhadap kecepatan fluida dengan botol, terdapat perbedaan kecepatan fluida yang mengalir keluar dengan selang. Hal ini dikarenakan adanya suatu perbedaan terhadap tekanan yang diberikan kepada botol, sehingga menyebabkan kecepatan aliran air yang keluar akan semakin besar. Di sisi lain, apabila jika tidak diberikan perbedaan tekanan pada botol, maka air yang keluar akan mengalami perlambatan karena kecepatannya yang kecil. Berdasarkan percobaan ditemukan bahwa P sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Dikarenakan pada percobaan ini tidak menggunakan faktor ketinggian, maka persamaannya menjadi P ditambah setengah rho V kuadrat menjadi 0. Maka P sama dengan minus setengah rho V kuadrat. P bertanda negatif disebabkan oleh tekanan yang ada di dalam botol lebih kecil daripada tekanan yang ada di lingkungan luar botol. Oleh sebab itu, perubahan tekanan menjadi positif dilakukan agar tekanan di dalam botol sama dengan di lingkungan luar botol dengan cara menekan badan botol, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan setengah rho V kuadrat. Dapat disimpulkan, ketika tekanan pada botol ditambah, maka kecepatan fluida yang keluar akan bertambah pula. Percobaan kedua, pengaruh luas penampang terhadap kecepatan. Disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada ujung selang dimasukkan ke mulut keran, lalu dihidupkan air hingga keluar melalui ujung selang. Ketika air telah keluar melalui selang, diamati kecepatan air keluar tanpa penampang dan kecepatan air keluar beri penampang dengan menggunakan ibu jari. Perlakuan ini dilakukan guna membandingkan hasil kecepatan yang terjadi pada percobaan. Cara melakukan percobaan di atas dilakukan melalui cara-cara berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan berupa selang air. Kedua, lalu masukkan selang melalui mulut keran. Ketiga, hidupkan keran hingga air keluar melewati selang. Keempat, amati kecepatan air yang keluar dari selang dengan mengatur luas penampang. Tentu saja prinsip ini tidak benar. Berdasarkan penelitian tersebut, maka ditemukan bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G ditambah H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Dikarenakan pada percobaan ini tidak menggunakan faktor ketinggian serta massa jenis dan tekanan yang digunakan berasal dari sumber fluida yang sama, yaitu keran.
sehingga diumpamakan bahwa kecepatan pada fluida dengan besar penampang yang diperkecil ataupun besar penampang yang tetap akan dihasilkan kecepatan yang berbeda dengan volume air yang sama. Dari kedua alat tersebut memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut diantaranya adalah peralatan yang digunakan untuk membuat alat tersebut mudah didapatkan. Selain itu, percobaan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung tanpa ada perantara. Dari kedua alat tersebut memiliki beberapa kelemahan. Dikarenakan alat ini merupakan sebuah alat yang sederhana, menjadikannya sulit untuk mencari data acuan yang tepat pada setiap percobaan. Dikarenakan data yang berbeda sehingga tidak validnya hubungan antara rumus yang digunakan dengan alat yang dicoba. Dari percobaan yang dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa penyemprotan air dengan selang air akan berhubungan dengan penerapan prinsip kontinuitas yang berarti semakin luas penampangnya maka akan semakin lambat juga kecepatannya. Dan sebaliknya, jika penampang semakin kecil luasnya, maka kecepatan air akan meningkat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.